Selamat pagi untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ciswoto selaku penguji, Bapak Imam selaku coach, dan Bu Farita selaku mentor. Perkenalkan, saya Heri Wijayanto dari angkatan 61, nomor absen pertama dari Pekalongan. Saya mengajar di SD Negeri Keputra 06 Pekalongan. Ini lokasi kerja saya. Halo. Iya, Pak. Iya. Kalau suaranya Mas ya, feedback ya, dekat dengan Bu Mentor. Oh, sebentar. Ya, sebentar, Pak. Saya lanjutkan, ya. Iya, monggo silakan. Ini lokasi unit kerja saya di SD Negeri Keputra 06, Jalan Kartini, Pekalongan Timur, Kota Pekalongan. Ofisinya, nah saya sedikit mengingatkan saja, ini isu yang terpilih, yang sudah saya pilih, yaitu pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang kurang aktif dalam pembelajaran jarak jauh. Sedangkan gagasan pemecah isunya mengoptimalkan kegiatan pembelajaran jarak jauh pada kelas 4A melalui aplikasi Google Meet. Nah, sehingga dapat diambil judul mengoptimalkan kegiatan pembelajaran jarak jauh bagi kelas 4A melalui aplikasi Google Meet di SD Negeri Keputra 06, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan. Ini kegiatan yang saya lakukan. Yang kegiatan pertama melakukan konsultasi dengan mentor atau kepala sekolah mengenai rencana kegiatan. Sekitar tanggal itu dilaksanakan tanggal 3 sampai 4 September. Tahapan kegiatannya adalah yang pertama membuat janji dengan mentor untuk melakukan kegiatan konsultasi. Yang kedua melakukan konsultasi, jadi dilakukan konsultasi terkait dengan rencana aktualisasi jadwalnya, kegiatan-kegiatannya. Yang ketiga, setelah konsultasi meminta pendapat dan saran. Sedangkan output-nya di sini ada izin dari mentor, surat persetujuan, lembar konsultasi, dan foto kegiatan. Dalam kegiatan ini, kegiatan semuanya terlaksana dan tercapai. Tidak ada kendala dalam kegiatan ini. Ini bukti-bukti kegiatan satu. Ini ada catatan mentor, ada surat persetujuan mentor, dan foto konsultasi dengan mentor. Untuk yang kegiatan selanjutnya, kegiatan 2, dilaksanakan tanggal 6 sampai tanggal 7 September 2021, yaitu kegiatannya melakukan sosialisasi dengan orang tua murid mengenai penggunaan Google Meet. Tahapan kegiatan adalah yang pertama, meminta izin kepada mentor untuk melakukan sosialisasi. Yang kedua, kita melaksanakan sosialisasi kepada orang tua. Output dari kegiatan ini adalah surat undangan sosialisasi, bahan atau materi sosialisasi. Yang ketiga, daftar hadir. Yang keempat, foto kegiatan. Kegiatan ini terlaksana dengan baik, tidak ada kendala dalam kegiatan tersebut. Ini bukti-bukti fisik kegiatan 2, ada catatan dari mentor, terus ada materi sosialisasi, terus ada foto-foto ketika melakukan sosialisasi. Ini ada surat undangan sosialisasi, dan ada daftar hadir sosialisasi juga. Nah, untuk kegiatan 3 ini dilaksanakan 4 kali, yaitu tanggal 8 sampai tanggal 9 September, tanggal 14 sampai tanggal 15 September, tanggal 20 sampai 21 September, 27 sampai 28 September. Kegiatan 3 ini adalah membuat rancangan pelaksanaan pembelajaran atau RPP dengan media Google Meet. Setelah dikonsultasikan, disosialisasikan, lalu membuat rancangannya.
Tahapan kegiatannya adalah menyiapkan RPP, membuat RPP ya dalam hal ini. Yang kedua, setelah dibuat, saya berkonsultasi dengan mentor mengenai RPP yang sudah saya buat. Sedangkan output-nya di sini adalah perancangan pelaksanaan itu atau RPP dengan pembelajaran Google Meet. Yang kedua adalah catatan saran dari mentor. Kegiatan ini terlaksana dan tercapai, tidak ada kendala dalam kegiatan ini. Sedangkan bukti fisiknya ada catatan mentor, ada RPP yang sudah saya buat dan sudah ditandatangani sama Ibu Kepala Sekolah. Kegiatan 4. Kegiatan 4 ini juga dilakukan selama 4 kali, karena saya dengan 4 kali pelaksanaan, 4 kali kondisi ya. Jadi ini yang kedua, yang berikutnya adalah kegiatan 4 ini membuat latihan soal dengan Google. Setelah membuat RPP, saya membuat latihan soal dengan Google Form. Ini tanggal 10, tanggal 16, tanggal 22, dan tanggal 28 September. Tahapan kegiatannya adalah yang pertama membuat perencanaan penilaian dulu. Jadi membuat dulu perencanaan penilaian. Yang kedua, mengetik soal di Google Form-nya. Setelah itu baru berkonsultasi mengenai soal yang dibuat. Kegiatannya terlaksana dan tercapai, tidak ada kendala dalam kegiatan ini. Output-nya ada rancangan soalnya, ada soal latihan di Google Form, dan yang ketiga ada catatan dari mentor. Ini bukti fisiknya tadi, ada catatan dari mentor, ada screenshot soal di Google Form yang saya cantumkan, tidak semua karena ada 4 ya, saya cantumkan 2 untuk sampel saja. Yang berikutnya ada link soal di Google Form. Ini soal link-link ini nanti yang akan dibagikan ke siswa. Sedangkan kegiatan kelima adalah kegiatan melaksanakan pembelajaran dengan Google Meet. Jadi ini inti kegiatannya di sini 4 kali, tanggal 11, tanggal 17, tanggal 23, dan tanggal 30. Tahapan kegiatannya adalah menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan, melakukan pembelajaran melalui Google Meet. Setelah melakukan, kita berkonsultasi dengan mentor. Output-nya adalah alat dan bahan yang digunakan, foto, dan catatan dari mentor. Nah, dalam tahapan ini, ada anak yang tidak masuk karena sakit. Nah, oleh karena itu, solusinya diberikan materi melalui WA. Kegiatan terlaksana dan tercapai. Nah, ini bukti fisiknya, ada catatan dari mentor, ada screenshot membagikan link Google Meet. Ini alat dan bahan yang dipakai, ada video-video pembelajaran, dan ini nanti juga yang akan diberikan ke anak yang tidak berangkat tersebut. Ini ada ketika pelaksanaan pembelajaran dengan Google Meet. Ini waktu itu materinya mengenai bahasa Indonesia, ada IPS juga. Terus kegiatan 6, melakukan latihan soal setelah diberikan kita melaksanakan pembelajaran. Yang berikutnya adalah melakukan latihan soal dengan Google Form. Google Form yang tadi sudah saya siapkan. Nah, ini pelaksanaannya sekitar tanggal 11 sampai tanggal 13, 11 sampai 18, 23 sampai 24, dan 30 September sampai tanggal 1 Oktober. Tahapan kegiatannya tadi soal yang di Google Form saya siapkan, yang bentuknya link tadi, terus membagikan link ke siswa melalui grup. Terus yang ketiga, merekap hasil pekerjaan siswa. Yang keempat adalah mengkonsultasikan kegiatan kepada mentor. Nah, tadi karena ada anak yang tidak masuk, ya solusinya mengerjakan soalnya ketika anak-anak sudah sehat, jadi tidak dipaksakan anak untuk mengerjakan soal karena masih sakit. Ya, outputnya di sini ada soal di Google Form, screenshot membagikan link melalui grup WA, rekapan nilai siswa, dan ada catatan saran dari mentor. Kegiatan ini terlaksana dengan baik dan tercapai. Ini untuk bukti fisiknya, ada catatan mentor,
screenshot membagikan link, ini ada sampelnya, membagikan link ke grup. Terus ini ada rekapan nilai, ada 4 kali pertemuan sehingga ada nilai 1, nilai 2, nilai 3, dan nilai 4, dan semuanya rata-ratanya di atas 90. Jadi ada 95, 95, dan terakhir 97. Untuk rekap nilai, terus berikutnya adalah kegiatan 7. Setelah dari kegiatan membuat soal, kita masuk ke membuat angket untuk siswa mengenai evaluasi kegiatan dengan Google Form. Jadi kita buat angket untuk tahu sampai di mana evaluasi, sampai di mana suksesnya dalam pembelajaran ini. Ini saya buat di tanggal 2 sampai tanggal 4 Oktober. Tahapannya adalah menyusun pertanyaan dan menuliskannya pada Google Form. Setelah itu saya selalu mengkonsultasikan dengan mentor. Berikutnya outputnya adalah angket dalam Google Form. Nah, ini ada kisi-kisi angket juga, karena sebelum mengetik harus ada kisi-kisi angketnya dulu supaya jelas arahnya angket mau kemana. Terus ada catatan dari mentor. Kegiatan ini terlaksana dengan baik, tidak ada kendala. Ini bukti fisik kegiatan 7, ada catatan mentor. Ada ini contoh screenshot angket di Google Form. Nanti lengkapnya ada di laporan aktualisasi di lampiran. Terus ini link yang akan dibagikan, di situ ada link yang akan dibagikan. Terus ada juga kisi-kisi angket. Ini kisi-kisinya, ada aspeknya, ada indikatornya apa, memiliki peralatan untuk mengakses Google Meet dan lain sebagainya, sampai dengan apakah Google Meet ini bermanfaat bagi siswa, apakah Google Meet ini siswa dapat bertanya dengan guru sehingga terjadi interaksi, apakah anak paham pelajaran melalui Google Meet. Ini semuanya terangkum pada angket. Nah, untuk kegiatan 8, membagikan angket kepada siswa. Setelah disiapkan, diketik soalnya pada angket, lalu dibagikan kepada siswa tanggal 5 Oktober. Tahapan kegiatannya, menyiapkan angket dalam bentuk link Google Form. Yang kedua, membagikan link ini ke grup WA. Kegiatan ini terlaksana, tidak ada kendala. Outputnya angket dalam bentuk link dan foto atau screenshot membagikan angket melalui grup. Ini bukti fisiknya. Ada catatan dari mentor, ada screenshot membagikan angket. Ini dibagikan melalui grup WA. Terus ada link angket yang dibagikan ke siswa. Ini bit.ly angket, dan angket kelas 4 ini linknya. Untuk kegiatan 8, mungkin itu aja bukti fisiknya. Terus lalu kegiatan 9. Kegiatan 9 ini melaksanakan evaluasi kegiatan sekitar tanggal 6 sampai tanggal 9. Yaitu tahapan kegiatannya, tadi kan anak-anak suruh mengisi angket, terus saya rekap hasilnya. Dari rekapan ini saya laporkan hasil kegiatan kepada mentor. Kegiatan terlaksana dan tercapai, tidak ada kendala pada kegiatan ini. Outputnya adalah hasil rekapan angket yang sudah diisi dan ada catatan dari mentor. Nah, ini bukti fisiknya, ada catatan dari mentor, ada foto kegiatan atau kegiatan evaluasi, laporan kegiatan, dan ada contoh angket, pengisian angket yang sudah diisi oleh siswa. Dan ini rekapitulasi hasil angket pelaksanaan dengan Google Meet. Semuanya rata-rata baik ya, sangat baik. Nilainya 9, 10, 8, 9, sehingga dengan rata-rata ini, intinya semua anak menjawab rata-ratanya sangat baik. Jadi pelaksanaan Google Meet ini menurut anak sangat bermanfaat. Nah, kesimpulan dari kegiatan ini adalah yang pertama, penggunaan media Google Meet menjadikan pembelajaran lebih aktif. Hal ini terbukti
Dari hasil angket ada 28 siswa menyatakan penggunaan Google Meet ini lebih efektif dan memudahkan siswa bertanya materi, karena sebelumnya guru cuma memberikan melalui WA, memberikan tugas melalui WA tanpa ada penjelasan, sehingga dengan Google Meet ini siswa menjawab lebih efektif dan memudahkan siswa ketika bertanya, karena ada interaksi melalui Google Meet. Yang kedua, selain dengan pembelajaran lebih aktif, ditemukan penggunaan Google Meet ini dapat meningkatkan pemahaman siswa dalam menerima materi pelajaran. Hal ini dibuktikan ada 28 siswa dari 30 siswa menyatakan penggunaan Google Meet dapat meningkatkan atau menjadikan pemahaman siswa itu dalam mengerti pembelajaran, jadi lebih paham daripada dengan pemberian tugas saja melalui WA. Yang ketiga, penggunaan Google Meet dapat menjadikan prestasi belajar meningkat. Ya, selain dengan pemahamannya meningkat, pembelajarannya lebih aktif, dan juga prestasi belajarnya meningkat. Terbukti dari hasil latihan soalnya lebih dari 90, sedangkan lebih dari 90 dikategorikan sangat baik. Terakhir malah 97 nilainya, ya, rata-rata latihan soal yang terakhir. Berikutnya kesimpulannya, penerapan nilai ASN kedudukan peran ASN di NKRI terlaksana dengan baik melalui kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan. Yang kelima, realisasi kegiatan aktualisasi berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana aktualisasi. Untuk saran bagi siswa, perlu adanya keaktifan siswa lebih lagi dalam pembelajaran jarak jauh, terutama dalam kegiatan Google Meet ini. Yang kedua, perlu adanya motivasi dan semangat belajar selama pembelajaran jarak jauh. Untuk saran bagi guru, yang pertama, guru hendaknya menggunakan aplikasi Google Meet selama pembelajaran, karena penggunaannya terbukti efektif selama pembelajaran daripada pemberian tugas saja. Jadi saran ke guru-guru yang lain ya, untuk menggunakan aplikasi ini karena penggunaannya sudah terbukti efektif. Dari 4 kali pembelajaran dan siswa menjawab semuanya efektif, ya, hampir semua menjawab efektif. Yang kedua, guru hendaknya menggunakan alat peraga dan media pembelajaran dalam pembelajaran jarak jauh dengan Google Meet agar siswa lebih paham. Jadi tidak cuma Google Meet saja, Google Meet ini bisa menampilkan video pembelajaran, bisa menampilkan papan tulis, dan ini hendaknya dipakai juga ke guru-guru lain sehingga anak juga lebih paham dalam menyampaikan materi belajar. Untuk sekolah, ini sekolah sebaiknya mengadakan pelatihan mengenai Google Meet kepada guru-guru, jadi dilakukan sosialisasi atau pelatihan. Yang kedua, sekolah sebaiknya melengkapi sarana dan prasarana yang mendukung lagi untuk pembelajaran jarak jauh. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya, baik, terima kasih pada Mas Heri yang telah menyampaikan paparannya secara konkret dan sudah sesuai dengan aktualisasi yang mana lebih lengkap. Ini nampak dari hasil capaian yang telah diuraikan. Kemudian mohon berkenan kepada Bu Farita untuk memberikan testimoni atau penguatan terkait dengan hal tersebut yang disampaikan Mas Heri. Dipersilahkan, Ibu. Ya, terima kasih, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Siswoto yang saya hormati, Pak Imam yang saya hormati, Mas Heri yang saya sayangi dan saya banggakan, pagi ini terlaksana sudah paparan aktualisasi dari rancangan sebelumnya ya Pak. Mas Heri ini sudah dari rancangan awal membuat rancangan, kemudian sekarang dibuktikan dengan pemaparan aktualisasi dan sudah memilih isu yang terpilih dengan gagasan
mengoptimalkan kegiatan PJJ melalui aplikasi yang dilaksanakan dalam tahapan-tahapan dari tahapan 1 sampai tanggal 9, tahapan ke-9, dan ini tahapannya dilaksanakan dari bulan September sampai awal Oktober, dan semua tahapan itu dilaksanakan dengan baik. Tapi karena kita itu objeknya anak, pasti ada kendalanya, yaitu anak yang sakit, sehingga tidak bisa mengikuti apa yang dirancang oleh Pak Heri, tapi itu sudah teratasi ketika hari berikutnya anak masuk, langsung ditangani, kemudian dikonsultasikan dengan kami selaku mentor, itu sudah terlaksana. Dari tahapan 1 sampai 9, izin untuk melaksanakan kegiatan selalu dikonsultasikan, itu memang benar. Dari capaian-capaian yang dicapai selalu dikonsultasikan dengan kami selaku mentor, Pak, sehingga ingin hasilnya, semoga hasil hari ini maksimal. Dari tahapan untuk pembuatan Google Meet ini mudah-mudahan juga bermanfaat, bisa mengimbas ke teman-teman di Keputaran 6. Apa yang dilaksanakan Pak Heri itu memang luar biasa. Semua rancangan yang dulu waktu pertama kali itu sudah terpenuhi, bahkan ada lebih untuk bisa dilaksanakan dan dioptimalkan untuk Keputaran 6. Dan ini anak kami yang ada di kelas 4 memang antusias untuk mengikuti pembelajaran dengan Google Meet ini, sehingga mudah-mudahan dari seluruh kelas kami selaku kepala sekolah untuk apa yang tadi menjadi pesan dari sekolah, itu kepala sekolah atau sekolah bisa memfasilitasi lebih lanjut, juga mengadakan kegiatan-kegiatan yang diminta agar pembelajaran melalui Google Meet ini di masa pandemi ini lebih optimal lagi. Maka kami selaku mentor menerima saran dari beliau, memang itu ada beberapa masih harus perlu dipenuhi, sarprasnya, kerjasamanya, juga pelatihan-pelatihannya. Begitu Pak, dari apa yang kami tangkap dari Pak Heri, dari tahap kegiatan 1 sampai kegiatan 9, semua sudah dilaksanakan dengan baik. Kami selaku mentor sudah memberi catatan dan saran, masukan dari setiap awal kegiatan awal sampai kegiatan akhir, dari ini paparan aktualisasi, menjelang paparan aktualisasi yang sudah dirancang oleh Pak Heri. Ngaten Pak. Pak Imam dan Pak Sis, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan dari apa yang isu terpilih, gagasan yang muncul, tahapan-tahapannya sudah bagus, sangat bagus. Bahkan kami menilai Pak Heri itu bagus untuk contoh teman-teman yang lain. Demikian Pak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, alhamdulillah, kepada Bu Farita yang telah memberikan support, dukungan, dan bimbingannya sehingga bisa selesai Mas Heri membuat laporannya. Yang kemarin sempat ragu-ragu Mas Heri ya, tapi sekarang sudah berkat dukungan dan support serta bimbingan. Terima kasih Bu Farita telah membimbing peserta kami sehingga bisa selesai. Baik, kemudian dipersilahkan kepada Pak Ciswoto selaku penguji atau evaluator, mohon untuk konfirmasi, klarifikasi, sekaligus saran dan masukan terkait dengan penulisan Mas Heri. Dipersilahkan Bapak. Masih unmute Bapak. Ora iso tangannya. Gimana Pak? Sudah bisa didengar? Sampun, monggo Bapak. Nggih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Imam Pujiharjo, samping sebagai coach, pagi ini bertindak sebagai moderator pada saat seminar laporan aktualisasi PNS.
Kemudian yang kami hormati Ibu Farita SPD SD, selaku mentor yang dengan setia mendampingi Mas Heri Wijayanto ya, selama pelaksanaan habituasi, dan kami ucapkan selamat dan kami berikan apresiasi kepada Mas Heri yang telah selesai membuat laporan aktualisasi tentang mengoptimalkan kegiatan pembelajaran jarak jauh bagi siswa kelas 4A melalui aplikasi Google Meet di SD Negeri Keputra 6, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan. Baik, Mas Heri, seperti tadi yang sudah disampaikan lewat paparan, cukup baik, kami terkesan dan kami bangga dari masukan-masukan mentor tadi yang lewat testimoninya, termasuk dengan kami pada saat seminar rancangan awal, masukan-masukannya sudah diimplementasikan semua. Ini bukti-bukti dari kegiatan, evidennya sudah cukup lengkap. Ini saya kira sudah bagus ini Mas Heri. Tapi ada hal yang perlu kami minta konfirmasi terkait dengan penyusunan ini. Ada kendala selama pelaksanaan habituasi untuk mengimplementasikan apa yang jadi rancangan tidak, Mas? Kalau kendala sih tidak terlalu banyak ya Pak. Cuma kan tadi kendalanya siswanya tidak masuk, gitu aja Pak. Dalam penyusunan, sehingga kan akhirnya bukti fisiknya nunggu siswa yang masuk tadi untuk mengerjakan latihan. Soal selebihnya sih tidak ada masalah. Yang penting sudah ada solusinya ya? Sudah ada Pak. Ketika sehat anak-anak diminta untuk mengerjakan. Ya. Kemudian dari apa yang sudah dipaparkan tadi, kami berharap anak-anak kan memiliki beberapa pengalaman tentang Google Meet. Kemudian hasil pembelajarnya tadi juga sudah ditampilkan, bagus. Kami berharap ini terus ditingkatkan di masa pandemi ini. Syukur-syukur nanti tidak hanya berhenti sampai sini. Setelah nanti ini kan sebagai kayak pemanasan lah, warming up pada saat latsar ini. Kemudian nanti untuk diteruskan, dikembangkan selama pandemi ini belum berakhir, karena tadi hasil nyatanya bisa kelihatan di nilainya bagus ini Pak Imam. Sehingga nanti terus dikembangkan. Kami berharap Ibu Mentor, Ibu Farita, terima kasih pendampingannya sudah bagus Ibu. Mas Heri sudah bisa mengimplementasikan apa yang jadi rancangannya, kemudian tadi dari 9 kegiatan sudah banyak, kemudian tidak mengalami kendala. Terus kami mohon untuk pendampingannya Ibu. Mas Heri Wijayanto ini aset ya, aset buat SD Keputra 6. Sehingga nanti untuk ke depan paling tidak bisa memberikan warna, dan terus jangan berhenti untuk berinovasi, karena inovasi itu tidak boleh berhenti ya, terus berkarya, tidak hanya di latsar ini ya, terus ditingkatkan, termasuk dalam implementasi nilai-nilai anekanya itu ya, ini diinternalisasi, kemudian nanti bisa menjadi sebuah habituasi, pembiasaan-pembiasaan yang baik ya. Mungkin dari kami cukup Pak Imam, seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, dan terima kasih kepada Pak Ciswoto selaku penguji yang telah menyampaikan beberapa klarifikasi, dan alhamdulillah sudah direspon dengan relevan, dengan ketentuan apa adanya ya Mas Heri, karena sangat nampak pada saat Mas Heri memberikan
keterangan dan menguasai capaian dalam memberikan data dan lainnya. Kemudian yang kami ucapkan pula kepada Bu Farita yang telah membimbing peserta kami hingga selesai ini ya. Dan terima kasih, mohon selanjutnya. Baik, untuk seminar untuk pagi ini kita cukupkan, dan kepada Mas Heri selamat ya untuk laporan sudah diterima. Baik, Terima kasih. kami akhiri presentasi dari Mas Heri ini dengan ucapan terima kasih, dan kami akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan monggo Mas Heri dan Bu Farita kalau mau leave room. Oke. Terima kasih Bapak. Ye. Ya, terserah.